Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, inilah 10 pekerjaan haram dalam Islam tapi masih banyak yang menggelutinya. Sebelum ke videonya, klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi dari Siska Lani. Untuk mendapatkan uang tentu harus bekerja dan juga berusaha. Uang itu kita dapat dari hasil bekerja dan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jangan sampai apa yang kita miliki di dunia ini hanya untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri kepada orang yang miskin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menyukainya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia suatu masa pada saat itu orang tidak lagi mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta kekayaan, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Selain itu, Allah telah memberi rizki kepada kita semua dengan perantara lewat pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan sampai menyalahgunakannya. Dan jangan bekerja yang dilarang oleh agama. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Pasti akan diberi berkah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lakukan 10 tipe pekerjaan ini karena dilarang agama dan hukum juga. Nomor 1, pekerjaan yang berupa kesyirikan dan sihir, seperti perdukunan, paranormal, orang pintar, peramal nasib, dan hal-hal yang sejenis dan semakna dengannya. Yang kedua, pekerjaan yang berupa sarana-sarana menuju kesyirikan, seperti menjadi guru kunci makam, membuat patung, melukis gambar makhluk yang bernyawa, dan hal-hal yang sejenis dan semakna dengannya, seperti bangkai babi, darah anjing, patung, lukisan makhluk yang bernyawa, minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya. Yang keempat, memakan harta riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang masih ada pada diri kalian, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka terimalah pengumuman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Yang kelima, menimbun bahan-bahan perdagangan di saat harganya murah dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan meraih keuntungan yang berlipat ganda pada saat harganya melambung tinggi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan kepadanya. Yang keenam, penjual minuman keras. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hamer atau minuman keras, perjudian, berkurban untuk berhala-berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan melakukan perjudian dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Maka mengapa kalian tidak mau berhenti? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Yang ketujuh, memakan harta anak yatim secara zalim. Sesungguhnya orang-orang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah pergelangan tangan-tangan mereka sebagai hukuman dari Allah atas kejahatan mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang ke-9, mengurangi timbangan atau takaran. Kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, yaitu kalau menakar milik orang lain untuk dirinya, ia meminta disempurnakan. Namun apabila mereka menakar barang dagangan mereka untuk orang lain, ia merugikan orang lain dengan mengurangi takaran. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang terakhir ini adalah korupsi dan penipuan terhadap rakyat. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang diberi amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin sebuah masyarakat, lalu ia tidak memimpin mereka dengan ketulusan atau kejujuran, kecuali ia tidak akan mendapatkan bau surga.